Iya. Iya, mungkin yang dijawab dengan yang Roy lihat ini beda, tapi ya udahlah kita hargain dia jawabnya mau seperti itu, Roy. Ya udahlah ya. Udahlah ya. Oke, tapi besok-besok kalau mancing berarti harus lihat-lihat sih, Mas. Kalau misalnya memang di tempat yang kelihatannya Angker. nggak seharusnya angker, ya minta izin atau yang paling permisi. Dan kalau ada yang aneh ya lebih baik lepas aja. Iya. Memang saya ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah itu aja. Kamu ada yang mau disampaikan, Garen? Ya pokoknya sebagai manusia kita harus tetap dekat sama yang di atas gitu aja. Jangan sampai ya melakukan yang aneh-aneh, apalagi seperti kejadian yang tadi ya, mencelakakan seseorang gitu. Itu tentu perbuatan yang tidak baik. Ini kamu ngejar-ngejar dulu tadi. Kalau saya jadi kamu, saya rasa harus minta maaf. Iya sih. Iya, mas saya makanya Mas Rizky nggak. Sekarang. Saya nggak tahu loh. Iya, Rena boleh mendekat. Aduh. Salaman. Iya. Ya. Ya Mas. Maaf ya. Iya. Oke, Mas Rizky, Oke. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih ya, Mas. Oke. Kesalahan sekecil apapun adalah sebuah kesalahan dan akibatnya akan kembali ke diri kita. Jangan masuk ke lubang yang sama. Roy, kalau menurut kamu, apa yang dilakukan partisipan ini sebenarnya kan hal yang wajar ya, mancing, cuman salah tempat. Nah, cuman kan dia kedukun. Ada yang tinggal nggak? Mungkin sosok-sosok gaib yang dari jimatnya, atau karena dia pernah kedukun, atau dari pancingannya, yang malah menetap di rumahnya Rizky. Iya, saya malah curiga di rumahnya Rizky banyak koleksi-koleksi batu lah hasil pancingan. Dan di air juga banyak barang-barang aneh kan. Jangan-jangan jadi koleksinya dia. Kayaknya kita harus lakuin penelusuran deh. Oke, baik. Kalau gitu setelah ini, Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizky. Iya. Rizly. Iya, gimana Bu? Mas masih sering sakit-sakitan? Ya, dalam beberapa minggu ini kita berdua sering sakit-sakitan. Ibu aja baru pulang dari rumah sakit. Tapi dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Dan ibu juga rasa kayak ada sesuatu yang aneh begitu. Oke Bu, Mas Rizky masih nyimpan benda-benda mistis itu? Masih. Saya sudah simpan di belakang. Semua bendanya ada di belakang? Iya, semuanya. Mbak Prisly, tolong ya Mbak Prisly, tolong bereskan semuanya. Saya ingin di rumah ini tidak ada penyakit lagi biar kita tenang. Tolong ya Mbak. Sekalian Bu. saya mau pamit ke kamar dulu ya. Mau Tunggu saya ya. antar? Iya boleh Mas, tapi tunggu ya Mas, pakai masker dulu. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker ya. Boleh bangun sebentar? Lanjut. Ya, ada di mana Mas? Ya, mari saya antar. Bentar ya. Iya. Ini bendanya. Oke pemirsa, jujur ini emang auranya negatif banget. Mas, ini saya izin untuk netralin aja ya. Iya. Kak Sri,
Ya. Aku minta tolong ambilin baskom berisi air, garam, dan juga serbuk kunyit ya. Oke, aku siapin dulu ya. Iya. Pemirsa, aura yang ada di benda-benda ini emang negatif banget. Dan mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa Mas Rizky itu bisa digangguin. Iya. Oke pemirsa, ini saya coba buat netralin benda-benda dengan semua ini. Oke, pemirsa, ini Mas Rizky muntah darah. Dan yang saya lihat, kenapa sampai Mas Rizky ini muntah darah? Karena benda-benda yang ada di sini itu udah menyatu sama tubuhnya Mas Rizky. Jadi ini berimbas ke Mas Rizky ketika saya menetralkan benda-benda semua ini. Mas, nanti ini semua saya sita ya, Mas? Iya. Kak Sri, aku minta tolong air, terus ini tolong disita ya, Kak, sama siapin monitor lo kamera yang kemarin kita lock di sini. Iya. Ini di kamar Mas Rizky ya? Iya. Jujur sih di kamar ini nggak ada apa-apa ya pemirsa. Aku nggak ngeliat sesuatu di sini. Auranya juga nggak pekat kayak yang tadi. Mas Rizky di kamar ngerasain apa? Nggak ngerasain apa-apa sih. Iya sih, soalnya Mas Rizky juga tidurnya pules. Juga sampai sekarang aku nggak ngeliat ada makhluk apapun yang masuk ke kamar ini. Coba Kak Sri, tolong aku mau lihat yang di ruangan ini. Kalau di ruangan ini sendiri sih auranya emang kurang enak ya Mas, jujur. Cuma aku juga nggak ngeliat ada makhluk-makhluk. Ini lampunya bergerak. Berarti lampu yang ada di atas saya sekarang. Tapi kalau sekarang ini aku nggak ngeliat apa-apa Mas. Di sini juga aman-aman aja pemirsa. Mungkin ini tanda kalau ada makhluk itu atau energi besar yang memancing dia untuk menggerakkan lampu yang di atas ini, Mas. Oke pemirsa, kemarin malam kita melok 3 kamera di tempat yang berbeda. Kak Sri, coba aku mau lihat yang di kamar Ibu Mas Rizky, Kak. Kok aura yang paling pekat itu malah ada di kamar ibunya Mas Rizky ya? Tapi saya nggak ngeliat sosok apa-apa sih Mas. Saya cuma ngerasain aura pekatnya itu kayak ada aura hitam di sini. Nah, saya juga kurang tahu nih Mas. Coba ya, saya mau lihat dulu. Tapi ibunya juga nggak digangguin apa-apa ya? Nggak ada pergerakan juga, nggak kayak lampu yang ada di sini. Tapi aku penasaran sih, soalnya ini auranya benar-benar hitam banget pemirsa. Kak Sri, aku boleh minta tolong diulang lagi nggak Kak? Yang di kamar ibu ini ya Kak? Ya pemirsa, aku jadi minta ulang 2 kali karena aku penasaran banget ada apa di kamar ibunya. Soalnya auranya benar-benar gelap banget. Tapi kelihatan ibu Mas Rizky itu nggak ngerasain apa-apa ya. Santai banget. Emang nggak ada apa-apa sih sebenarnya, Mbak, di kamar ibu saya. Tapi saya bingung kok. Selalu aja Gangguan ya? ganggu. Oke.
Kak Sri, di pause tolong Kak. Mas Rizky lihat deh. Ini ada tangan. Ada tangan dari jendela di kamar ibu Mas Rizky. Mas, kamar ibu Mas di mana? Enggak, saya jadi khawatir enggak sama ibu saya enggak. Di mana? Itu kamar ibu saya. Ayo. Bu. Ibu. Ibu. Bu, Ibu kenapa? Bu, sadar Bu. Ibu sadar. Bu. Ibu kenapa Mbak? Mas kayaknya ini bukan ibu Mas lagi. Bu. Jangan Bu. Bu. Oke, pemirsa, ini bukan ibunya Mas Rizky lagi. Jangan Bu. Kak Sri, minta tolong gak? Ibu. Ambilin air. Ibu. Ada sama serbuk kunyit Kak. Cepet. Ibu sadar Ibu. Iya, bantuin saya Mas. Ibu sadar. Oke pemirsa, yang dimaksud tadi yang saya lihat aura negatif di sini, dan sekarang ini udah bukan punya Mas Rizky lagi, Kak. Ibu. Kak, tolong dibukain tangannya Kak. Ini nggak bisa Bang, cuma pakai lada. Serbuk kunyitnya Kak. Oke pemirsa, yang aku lihat ibunya Mas Rizky ini dirasuki oleh sosok yang emang dia cukup kuat dan auranya itu besar banget pemirsa. Itu kotak perhiasan. Mas, saya ngeliat ada kotak perhiasan. Mas Rizky tahu nggak? Ibu Mas Rizky punya kotak perhiasan. Perhiasan. Bentar. Kayak saya ingat kotak perhiasan, tapi saya lupa. Boleh tolong cariin nggak Mas? Pemirsa, nggak tahu, saya juga ngelihat ini ada gambaran ada kotak perhiasan dan itu merupakan tempat dari makhluk yang tadi masuk ke tubuh ibu ini. Apa itu Mas? Ini kotaknya. Boleh tolong dibuka nggak Mas? Boleh. Tolong dikeluarin Mas isinya. Ada yang salah dari perhiasan ibu. Mungkin menurut Mas Rizky nggak ada yang salah, tapi pemirsa yang saya lihat secara tak kasat mata ada salah satu benda di sini yang energinya itu cukup kuat. Kak Sri, aku minta tolong gelas bening diisi sama air, sama minta serbuk aku yang satu lagi. Oh iya, serbuk satu lagi. Iya. Tapi saya nggak mau kan? Gak apa-apa sih Mas, tapi saya ngerasain ada di salah satu benda ini Mas. Itu auranya negatif banget Mas. Makasih Kak. Ini. Saya yakin ada. Oke. Oke pemirsa, ini energi yang saya maksud. Dan yang saya lihat Mas Rizky, gelang ini Ibu Mas itu dapat dari salah satu dukun. Dan ini juga penyebab kenapa Mas Rizky dan Ibu Mas Rizky itu sering sakit-sakitan. Jadi
ikan yang Mas Rizky dapat itu. Bukan ikan siluman yang saya dapatkan itu. Bukan Mas, energi paling besar itu ada di sini. Makanya ini Ibu Mas juga sampai bisa dikuasai sama energi dari gelang ini. Oke Mas, kayaknya ini nggak bisa kalau dinetralin kayak gini aja. Saya perlu bawa ini saya sita ya Mas. Ini saya minta tolong Mas, boleh dirapiin lagi Mas? Oh ya. Tolong. Sekar dan Rizky, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batu malam hari ini. Sekar untuk membuat usahanya laris dan jauh dari persaingan, dia melakukan guna-guna dan juga punya penglaris sebenarnya dengan ritual segala macam. Lalu kemudian Rizky, karena dia tidak sengaja mancing di tempat yang salah, dia pergi ke dukun karena gangguan mistis yang dialaminya perlu solusi, tapi bukan solusi yang didapatkan, malah masalah baru yang akhirnya membuat dia terjebak dalam hal-hal mistis. Gimana Roy Kiyoshi? Ini pendapat kamu mengenai Sekar dan Rizky? Sekar dan Rizky ya. Kalau Sekar, si rambut kuntilanak itu, ya dia juga nggak tahu apa-apa ya. Kasian juga Sekarnya. Kalau Rizky lebih nyadar gitu tentang apa yang dia lakukan sebenarnya. Dia sadar ini jelek juga dilakuin kalau Rizky. Kalau yang tadi Sekar tuh kayak anak yang sebenarnya polos tapi dikuasai oleh makhluk gaib kuntilanak. Ya bedanya itu aja sih. Tapi dua-duanya pelamis. Ya, Cuma jadi kasihan yang Sekarnya. Oke. Itu kasihan sih karena anak-anak perempuan masih muda. Iya. Gitu. Kamu ada komentar nggak, Rena? Untuk Sekar, ya memang sih kasihan juga ya. Itu dia karena masih muda ya, udah terlibat dengan, maksudnya tahu lah dunia seperti ini gitu kan. Kamu Dan tapi nggak pernah melakukan kan melakukan hal-hal seperti ini, hal mistis gitu? Kenapa? Pernah nggak melakukan hal mistis? Melakukan hal mistis enggak sih. Enggak ya, Heeh, nggak ada yang menawarin susuk jimat apa Kalau segala untuk macam. menawarkan sih pasti ada aja. Tapi keputusan di kamu ya. Keputusan pada diri sendiri pasti. Oke, baik. Rena, mudah-mudahan kamu setelah ini nggak ada kejadian-kejadian aneh yang ikut dari sini ya. Iya. Sukses terus ke depannya Amin, buat amin. Rena. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, masa lalu yang buruk bukan hanya untuk disesali, tapi untuk dipelajari dan disyukuri agar masa depan